Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yunus Solehuddin, NIM 119. Saat ini sedang mengampu mata kuliah metode kuantitatif bisnis 2 dan duduk di kelas C. Saya akan menjelaskan penugasan individu yang diberikan dosen pengampu saya tentang pengertian apa itu analisis conjoin, analisis jalur, dan analisis time series, serta tujuan penggunaan analisis conjoin, analisis jalur, dan analisis time series, dan variabel serta data apa saja yang digunakan dalam analisis conjoin dan analisis jalur, serta istilah yang umum digunakan pada analisis time series seperti stationaritas dan kointegrasi. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengertiannya. Analisis conjoin. Analisis ini merupakan suatu metode analisis yang digunakan dalam penelitian-penelitian di bidang pemasaran. Menurut Malhotra pada tahun 96, analisis conjoin merupakan teknik analisis untuk menentukan tingkat kepentingan relatif konsumen pada atribut yang menonjol dan memberikan kegunaan pada level-level atribut. Analisis ini merupakan suatu metode yang memusatkan pada pengukuran psikologis seperti selera konsumen. Analisis jalur adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel independennya mempengaruhi variabel dependen, tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung. Analisis jalur ini merupakan salah satu perluasan dari regresi linear berganda. Analisis time series adalah salah satu metode analisis yang bergerak di bidang peramalan dengan menggunakan analisa pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu. Analisis ini digunakan untuk mencoba meramalkan kejadian-kejadian di waktu yang akan datang atas dasar serangkaian data kejadian di masa lalu. Tujuan digunakannya analisis conjoin adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi seseorang terhadap suatu objek yang terdiri atas satu atau banyak bagian. Sedangkan tujuan dari analisis jalur adalah untuk melihat hubungan antara variabel dengan didasarkan pada model a priori, menerangkan mengapa variabel-variabel berkorelasi dengan menggunakan suatu model yang berurutan secara temporer, menggambar dan menguji suatu model matematis dengan menggunakan persamaan yang mendasarinya, mengidentifikasi jalur penyebab suatu variabel tertentu terhadap variabel lain yang dipengaruhi, menghitung besarnya pengaruh suatu variabel independen exogenous atau lebih terhadap variabel dependen endogenous lainnya. Dan tujuan dari analisis time series adalah menjelaskan mekanisme tertentu, meramalkan suatu nilai di masa depan, dan mengoptimalkan sistem kendali. Dalam analisis conjoin, variabel yang digunakan adalah variabel yang memiliki hubungan pada objek tersebut, biasanya disebut dengan atribut dan level atribut. Dan jenis data yang digunakan pada analisis conjoin adalah jenis data parametrik dan non-parametrik. Sedangkan pada analisis jalur, jenis variabel yang digunakan adalah variabel independen, variabel antara, dan variabel dependen. Dan jenis data yang digunakan adalah data metrik berskala interval. Stationaritas digunakan untuk menjamin tidak adanya permasalahan prosedur pengolahan data berikutnya.
stanioritas terkait dengan konsistensi pergerakan data time series. Suatu data time series dikatakan tidak stasioner bila nilai rata-rata dan variannya bervariasi sepanjang waktu, atau dengan kata lain, dikatakan stasioner bila data bergerak stabil dan konvergen sekitar nilai rata-ratanya tanpa mengalami fluktuasi pergerakan tren positif maupun negatif. Dengan kata lain, kestasioneran data haruslah memenuhi asumsi homoskedastisitas dan tidak adanya autokorelasi. Kointegrasi berupa sejumlah data time series yang dapat menyimpang dari nilai rata-ratanya. Dalam jangka pendek cenderung akan bergerak bersama-sama menuju kondisi keseimbangan dalam jangka panjang. Dengan kata lain, kointegrasi adalah salah satu solusi jika terdapat data di time series yang tidak stasioner.